Bahan ajar SDMI Cerita tentang Indonesia Kita kelas 5. Biodata. Nama Camelia Contrenada, NIM 242110410, kelas D2 PGMI, Universitas UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bahan ajar ini terdapat 3 topik. 1. Kedatangan bangsa asing di Indonesia. 2. Macam-macam perlawanan. 3. Kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Topik A. Kedatangan bangsa asing di Indonesia. Pengantar, pernahkah kalian melihat warga negara asing di sekitar tempat tinggal atau saat berkunjung ke tempat wisata? Sejak abad ke-16 Masehi, bangsa-bangsa asing mulai datang ke Indonesia. Awalnya hanya sedikit, tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak. Tahukah kalian apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Bagaimana pengaruh dan perlakuan mereka terhadap bangsa kita? Mari kita pelajari kisah kedatangan bangsa-bangsa asing dalam sejarah Indonesia. Bangsa Portugis. Berdasarkan sejarah Indonesia, bangsa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Awalnya mereka datang ke Malaka untuk berdagang, tetapi kemudian berusaha menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511, Portugis menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan berhasil menguasai Maluku selama hampir 1 abad, 1512 sampai 1615. Bangsa Spanyol. Bangsa Eropa yang datang setelah Portugis adalah Spanyol. Selain berdagang rempah-rempah, mereka juga memiliki tujuan yang dikenal sebagai Gold, Glory, dan Gospel. Spanyol tiba di Tidore, Maluku saat terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Ternate didukung Portugis, sedangkan Tidore didukung Spanyol. Namun masyarakat Ternate dan Tidore kemudian menyadari bahwa kehadiran bangsa asing merugikan mereka, sehingga keduanya melakukan perlawanan untuk mengusir Portugis dan Spanyol dari wilayah Maluku. Bangsa Belanda. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yakni Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Kemudian, Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang terkenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya, bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yakni berdagang. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Bangsa Inggris. Selanjutnya, bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah Indonesia. Awalnya, semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan, sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan berdagang. Namun, kedatangan mereka juga membawa dampak negatif karena tidak hanya berdagang, tetapi juga ingin menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Bangsa yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda, yaitu hampir 350 tahun. Selama masa penjajahan, Belanda berhasil menguasai berbagai wilayah dan sumber daya di Indonesia. 1. Pembentukan VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie dibentuk pada tahun 1602 yang merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa, yaitu melakukan pembangunan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri.
membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. 2. Kultur sel-stel atau tanam paksa. Tanam paksa adalah sistem yang diterapkan pemerintah Belanda pada tahun 1830 yang mewajibkan rakyat Indonesia menanamkan tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Untuk kepentingan Belanda, sistem ini diterapkan setelah Belanda mengalami kerugian akibat perang 1925 sampai 1930 yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Dana pelaksanaannya, rakyat harus menanami sebagian tanahnya dengan tanaman yang ditentukan atau bekerja tanpa upah, sehingga kehidupan mereka semakin menderita. 3. Politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah kebijakan pemerintah Belanda yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai bentuk balas budi. Kebijakan ini dilopori oleh Konrad Theodor van Deventer dan mulai diterapkan pada awal abad ke-20. Politik etis memiliki 3 program utama, yaitu 1. Edukasi, memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi. 2. Irigasi, membangun saluran perairan untuk pertanian. 3. Transmigrasi, memindahkan penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Kesimpulan. 1. Daerah timur Indonesia, Maluku dan sekitarnya merupakan daerah penghasil rempah-rempah. 2. Bangsa Eropa yang melakukan pelayaran menggunakan kapal sampai Kepulauan Nusantara Indonesia untuk melakukan perdagangan dan mencari rempah-rempah, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Bangsa Portugis dan Spanyol selain tujuan berdagang juga memiliki 3 tujuan utama yang dikenal sebagai istilah gold, glory, dan gospel. 4. Kekejaman yang dilakukan bangsa Eropa dalam berdagang, yaitu melakukan monopoli perdagangan, bahkan sampai melakukan penjajahan wilayah Indonesia untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Topik B. Macam-macam perlawanan. Pengantar. Pernahkah kalian mendengar kisah perjuangan para pahlawan melawan penjajah? Dahulu, rakyat Indonesia berjuang dengan berbagai cara untuk mempertahankan tanah air, salah satunya melalui peperangan. Perlawanan terjadi di berbagai daerah dan dipimpin oleh tokoh-tokoh pemberani yang rela berkorban demi kemerdekaan. Yuk pelajari bersama kisah perjuangan para pahlawan Indonesia melawan penjajah. 1. Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro 1925 sampai 1930 terjadi karena campur tangan Belanda dalam urusan Kesultanan Yogyakarta. Belanda menaikkan pajak, menyebarkan budaya yang tidak sesuai dengan masyarakat, dan membangun jalan di tanah leluhur kerajaan. Tindakan tersebut membuat Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dalam perang, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya sehingga Belanda mengalami banyak kesulitan. Untuk mengatasinya, Belanda mendatangkan pasukan tambahan dan menerapkan strategi benteng stel-stel, yaitu membangun banyak benteng untuk mempersempit gerak pasukan Diponegoro. Akhirnya, Pangeran Diponegoro ditangkap saat perundingan dan diasingkan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Perang Diponegoro menyebabkan Belanda mengalami kerugian yang sangat besar. 2. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri 1803 sampai 1837 terjadi di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini bermula dari perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri. Kaum adat kemudian meminta bantuan Belanda yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguasai Minangkabau. Perlawanan kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandoro, kemudian dilanjutkan oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memimpin kaum Padri melawan Belanda dengan strategi perang gerilya. Taktik ini membuat Belanda kesulitan sehingga pada tahun 1825 diadakan gencatan senjata. Setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda kembali menyerang Sumatera Barat dengan pasukan yang lebih besar. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap pada 25 Oktober 1837 dan diasingkan hingga wafat di Manado pada tahun 1864. 3. Masa kedatangan nasional. Pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi, yaitu bertujuan membangkitkan semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa awal pendiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indes Parts
Selanjutnya muncul organisasi seperti Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu berkembang organisasi moderat seperti Partindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam Al-A Indonesia atau MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Lahirnya pergerakan nasional dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Indonesia pada masa lalu, penderitaan rakyat akibat penjajahan, munculnya kaum terpelajar, berkembangnya paham nasionalisme dan demokrasi, serta kebangkitan bangsa-bangsa lain seperti Filipina dan India. Pergerakan nasional menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1908 melalui Kongres Pemuda. Pada peristiwa tersebut, lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan untuk pertama kalinya di Surat Kabar Sinpo sebagai lagu kebangsaan. Berikut isi teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 4. Kedatangan penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang datang karena ingin menguasai sumber daya alam Indonesia dan memanfaatkan rakyat sebagai tenaga kerja paksa atau romusa. Selama sekitar 3,5 tahun pendudukan, rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan. Menjelang berakhirnya pendudukan Jepang, dibentuk PBU-PKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PPKI. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya melalui perjuangan sendiri. 5. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa dan Jepang. Pada awalnya, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, muncul berbagai organisasi nasional seperti Serikat Dagang Islam, Indespars, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang memperjuangkan persatuan bangsa. Semangat persatuan tersebut melahirkan Sumpah Pemuda, yaitu ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu Indonesia. Selain melalui organisasi, bangsa Indonesia juga melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajahan hingga akhirnya berhasil meraih kemerdekaan. Baik, di sini terdapat tabel yaitu berisi perbedaan penjajahan bangsa Eropa, penjajahan Jepang. Baik, selanjutnya terdapat kesimpulan dari topik B. Menuju proklamasi kemerdekaan. Pengantar. Apakah di sekolah kalian rutin mengikuti upacara bendera? Upacara tidak hanya menumbuhkan rasa cinta tanah air, tetapi juga mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan yang besar, bukan pemberian bangsa lain. Yuk pelajari kisah perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah Jepang menyerah pada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan tanpa
bergantung pada bangsa lain. Sebelum proklamasi, terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaannya. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. Setelah tercapai kesepakatan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi di rumah Laksmana Muda, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegasaan Timur nomor 56 Jakarta. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati sebagai lambang kemerdekaan Indonesia. Cara mempertahankan kemerdekaan. 1. Menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Baik, di sini terdapat kesimpulan dari topik C. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.